Yang disalibkan bukan Yesus, yang disalibkan Yudas. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Saya berdoa saudara semua dalam keadaan yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan, penuh dengan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudaraku, hari ini saya mau bahas tentang pernyataan yang tadi saya sampaikan. Itu adalah pernyataan yang sering kita dengar dari saudara-saudara Muslim menyerang iman kekristenan kita. Nah, berikut ini saudaraku salah satu cuplikan dari pernyataan itu akan kita dengarkan. Dia ngomong, sesungguhnya Isa sudah diselamatkan Allah. Berarti ini bukan Isa ini. Sopo? Ya Yudas iki mau lah. Nah, terus dia bengok-bengok lagi, Eli, Eli, lama sabachthani, gitu ya. Tuanku, tuanku. Maksudnya tuan guru Isa. Kok aku mau tinggal tak tulungi tak. Pernyataan yang baru kita dengar adalah pernyataan dari seorang ustadz namanya Bangun Samudra. Dan dia mengaku dia mantan pastor. Dan dia mengaku S3 Vatikan, S3 lulusan terbaik Vatikan. Ya, saudara. Walaupun saya pertanyakan itu kebenaran hal itu, dan saudara bisa temukan di YouTube atau di media-media sosial bahwa dipertanyakan memang S3-nya karena pengajaran-pengajarannya tentang Alkitab. Tapi saya nggak akan bahas tentang itu. Saya mau bahas pernyataan dari Ustadz Bangun Samudra ini. Dia mengatakan bahwa yang disalib itu Yudas. Dan saya tahu dia mengambil dari Injil Barnabas. Nah, saudaraku, kalau ada orang Islam yang menggunakan Injil Barnabas sebagai alat untuk menyerang iman Kristen, saya sih mau ketawa aja. Karena harusnya dia pelajari latar belakang Injil Barnabas itu apa. Ya. Saya tidak akan terlalu bahas panjang tentang Injil Barnabas. Mungkin nanti satu waktu saya akan buat video tentang Injil Barnabas. Oke, jadi pernyataan tadi adalah pernyataan yang menyerang iman kekristenan kita. Kalau ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa ini menyerang jantung iman Kristen kita. Kenapa? Karena kalau Yesus tidak disalibkan berarti iman kita ini selama ini dibohongi, kan begitu. Jadi itu benar-benar menyerang jantung iman Kristen dan harus kita counter. Harus dijawab dengan sebuah kebenaran. Oke, saudaraku. Latar belakang kenapa orang Muslim sering kali menyerang kita pernyataan bahwa yang disalib itu bukan Yesus itu latar belakangnya adalah dari Al-Quran. Al-Quran dalam surat keempat atau An-Nisa pasal 100 ayat yang ke-157 itu berkata demikian. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Ini adalah pernyataan dari ayat suci Al-Quran, saudara. Dari kitab suci Al-Quran. Dan ini jelas-jelas langsung menyerang jantung iman Kristen. Menyatakan bahwa yang dibunuh, yang disalib itu bukan Isa, bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa. Diserupakan dengan Yesus. Dan kemudian tadi kita sudah benar Bangun Samudra, Ustadz Bangun Samudra mengatakan bahwa itu adalah Yudas. Nah, saudaraku, sebagai orang Kristen, kita tentu tidak ragu bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Tapi seringkali pernyataan-pernyataan ini itu kadang-kadang bisa menggoyahkan iman kita. Bisa membuat kita bertanya-tanya apa benar yang disalib itu bukan Yesus. Sebagai orang percaya, kita punya dasar yaitu Injil. Keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menyatakan bahwa Yesus itu sungguh dia mati disalibkan. Tapi kalau kita bilang bahwa benar Yesus itu yang mati disalib, alasannya ada 4 Injil, tentu mereka nggak akan percaya. Karena bagi mereka, Injil yang kita pegang, firman Tuhan, Alkitab yang kita pegang itu mereka bilang sudah dipalsukan. Nah, tentang ini juga
saya akan buat nanti videonya secara khusus. Tapi mereka selalu bilang bahwa Injil itu tidak asli lagi, sudah korup, sudah diselewengkan, sudah ada campur tangan manusia, sudah dipalsukan, dan lain sebagainya. Nah, tentu mereka tidak akan percaya kalau kita ambil bukti bahwa Injil mengatakan Yesus sudah disalib. Nah, saudaraku, tentunya kita harus bisa menjawab hal ini dengan apa? Saya punya bukti-bukti sejarah, tulisan-tulisan para sejarawan pada abad pertama yang menyatakan bahwa benar Yesus disalibkan. Ini bukti sejarah, saudaraku. Sebenarnya ini bukti yang tidak terbantahkan. Saya akan bacakan. Yang pertama, ini bukti dari seorang yang namanya Tacitus. Itu dia hidup di abad pertama, tahun 56 Masehi. Jadi Tacitus itu adalah seorang sejarawan, saudaraku. Tacitus itu adalah sejarawan Romawi. Nah, dia berkata, Kristus yang namanya diambil menderita ekstrim penalti atau penghukuman yang ekstrim di bawah pemerintahan Tiberius di tangan dari Pontius Pilatus. Nah, itu saudaraku. Jadi Tacitus ini bukti sejarah pertama mengatakan bahwa Kristus itu dihukum dengan cara ekstrim. Penalti. Ekstrim penalti. Penghukuman yang ekstrim. Dan semua tahu, saudaraku, tidak ada penghukuman yang paling sadis pada zaman itu selain salib. Jadi, Tacitus menyatakan lewat bukti sejarah bahwa benar Yesus yang disalib. Terus kemudian Marbar Serapion. Marbar Serapion adalah seorang filosofis dari Syria. Filosofis Syria yang bagian daripada Roma. Dia juga hidup di abad pertama, saudaraku. Dia menuliskan bahwa the Jews atau Yahudi membunuh raja bijaksana mereka karena their kingdom, kerajaan mereka diambil dari mereka. Nah, jadi di sini jelas dikatakan bahwa orang Yahudi membunuh their wise king, raja bijaksana mereka, dan raja bijaksana itu mengacu kepada Yesus. Ya, itu Marbar. Yang ketiga, Flavius Josephus. Saudaraku, ini seorang sejarawan yang sangat terkenal, saudaraku. Flavius Josephus, dia adalah sejarawan Yahudi di abad pertama. Dia mengatakan bahwa Yesus, a wise man, Yesus adalah seorang yang sangat bijak. Ketika Pilatus, at the suggestion of principal men among us, dengan dorongan-dorongan atau dengan pertimbangan-pertimbangan dari orang-orang di sekitarnya, di sekitar kita, maksudnya pada zaman itu, had condemned him to the cross, telah menghukumnya ke salib, atau telah menghukumnya lewat penghakiman, lewat penghukuman salib, saudara. Ini abad pertama. Flavius Josephus, Marbar, saudaraku, Tacitus, ini orang-orang di abad pertama dan menulis bahwa Yesus itu benar dia disalibkan. Terus kemudian Talmud Yahudi itu juga menyatakan bahwa Yesus itu disalibkan. Talmudnya Yahudi, saudaraku, itu mengkonfirmasi bahwa benar Yesus itu disalibkan. Nah, saudaraku, bukti-bukti sejarah menyatakan bahwa Yesus disalib. Injil, keempat Injil menyatakan Yesus benar disalib. Tapi kemudian, 7 abad kemudian, ada sebuah kitab yang menyatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Yesus tidak pernah disalib. Yesus yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Dan kemudian Yesus diangkat oleh Allah ke surga. Nah, saudaraku, kalau kita berpikir secara logis, tentunya kita akan berpikir bahwa kita akan lebih percaya kepada orang-orang yang menulis
sejarah pada zamannya tentunya, saudaraku. Nah, Tacitus, Marbar, saudaraku, Flavius Josephus, saudaraku, dan kemudian Talmudnya orang Israel itu menyatakan demikian, itu ditulis di abad pertama, abad di mana Yesus hidup. Secara logika kita pasti harusnya, kalau kita berpikir dengan sehat, saudaraku, kita pasti akan percaya tulisan di abad di mana Yesus ada. Bukan tulisan di 7 abad kemudian, saudaraku. Makanya sebenarnya, saudaraku, waktu Al-Quran menyatakan ini, ia sedang mempertaruhkan kredibilitasnya. Kenapa? Kalau ternyata memang benar Yesus yang disalibkan, Yesus itu mati, tentu kredibilitas kitab suci mereka, Al-Quran itu dipertanyakan, saudaraku. Dan tadi saya sudah sebutkan, Injil mengatakan demikian, bukti-bukti sejarah menyatakan demikian, bahwa Yesus yang disalib. Mereka kemudian bilang bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Dan kemudian, saudaraku, bukan hanya itu. Dikatakan di ayat di An-Nisa, pasal ayat 157, dikatakan bahwa orang Yahudi dan orang Kristen itu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh. Kita tidak pernah ragu. Orang Kristen tidak pernah ragu siapa yang dibunuh pada saat itu. Kita tidak pernah ragu sedikit pun, karena kita percaya bahwa Yesuslah yang mati. Sebenarnya yang sesungguhnya dalam keraguan itu adalah mereka. Kenapa? Karena mereka punya banyak versi tafsir tentang ayat itu. Yang pertama, tadi kita sudah dengar, Bangun Samudra mengatakan bahwa yang disalib itu sebenarnya Yudas yang diserupakan. Padahal kita tahu, orang Kristen tahu bahwa Yudas pada waktu Yesus disalib, dia menyesali dirinya, dia mengembalikan uang 30 keping perak itu ke bait suci, dan dia bunuh diri. Kita tahu ceritanya itu, tapi mereka membalikkan hal itu dan mengatakan bahwa Yudaslah yang disalib. Berdasarkan apa? Berdasarkan tafsir mereka dan berdasarkan Injil Barnabas. Belum lagi, saudaraku, saya banyak sekali ikut dalam forum-forum perdebatan. Banyak yang mengatakan juga bahwa selain Yudas, bisa jadi itu salah satu murid. Bisa Petrus, bisa Yohanes. Padahal kita tahu sejarahnya bahwa Yesus tidak mati. Petrus tidak mati saat Petrus itu terus hidup, ya. Kita tahu bahwa kemudian setelah Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, terus pencurahan Roh Kudus, Petrus masih khotbah, di mana khotbahnya 3.000 orang bertobat itu, saudaraku. Dan Petrus masih ada. Jadi Yudas, menurut Alkitab, tentu ini pernyataan yang salah. Demikian juga Petrus juga bukan. Ada lagi yang mengatakan bahwa Simon dari Kirene yang sebenarnya disalibkan. Ini sedih banget nih orang ini, kasihan banget nih orang ini. Dia bantu ikut pikul salib Tuhan Yesus, dia yang disalib. Sedih banget ya, saudaraku ya. Tapi tentunya bukan juga sebenarnya. Ada lagi yang bilang Barabas. Nah, Barabas ini ada orang yang sebenarnya harusnya dihukum terus kemudian digantikan oleh Yesus. Tapi mereka bilang, oh enggak, tetap Barabas yang dihukum. Wajahnya disamakan dengan wajahnya Yesus. Nah, wajahnya Isa. Saudaraku, mereka sendiri punya 4 alternatif. Mungkin ada 5 alternatif. Sebenarnya yang dalam kebingungan itu kita atau mereka. Yang sedang dalam kebingungan itu kita atau mereka sebenarnya. Dan saudaraku, surprise, surprise. Ada seorang sarjana Muslim yang namanya sangat-sangat terkenal, saudara. Yaitu Syabir Ali. Dr. Syabir Ali. Dia seorang pendebat Muslim yang cukup hebat kalau menurut saya. Cukup bagus argumen-argumennya. Dan secara pribadi, saya lebih suka argumen dia daripada Naik Zakir. Karena dia punya literatur yang cukup bagus, saudara. Nah, tapi Syabir Ali pun mengatakan bahwa tafsiran mengenai yang disalib itu Yudas ataupun orang lain itu adalah tafsiran kuno. Ya, dia mengatakan itu adalah tafsiran kuno atau tafsiran klasik yang sekarang sudah nggak dipakai lagi. Hello.
Yang dipakai tafsiran modern adalah bahwa ayat An-Nisa 157 itu menyatakan bahwa yang bukan menyatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, orang yang diserupakan, melainkan ayat itu berkata bahwa ayat itu menyatakan bahwa Yesus benar disalib, tetapi dibuat seolah-olah mati. Ya, Yesus benar disalib dan dibuat seolah-olah mati. Nanti saya buat di kolom keterangan, nanti saya akan buat linknya. Saudara bisa mendengarkan bahwa benar bahwa pernyataan bahwa orang yang disalib itu ada orang yang diserupakan itu adalah tafsiran yang kuno, tafsiran klasik yang sudah mulai ditinggalkan. Tafsiran modernnya adalah yang disalib itu benar Yesus, tetapi dibuat seolah-olah Yesus itu mati. Padahal katanya Yesus itu cuma mati suri, nggak mati. Saudaraku, kita bisa lihat, saudara. Sebenarnya siapa yang sedang kebingungan, sebenarnya siapa yang sedang dalam keraguan-raguan. Iman Kristen tidak pernah meragukan bahwa Yesus pernah mati di kayu salib, bangkit, menebus dosa kita semua. Saudaraku, sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, yang menjelma jadi manusia menebus dosa kita, dan percayalah bahwa sungguh Yesus sudah mati buat saya dan saudara. Itu terbukti dari keempat Injil yang kita baca dan juga bukti-bukti sejarah. Untuk itu saudaraku, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Saudara harus terus mengerti kebenaran, sebab kebenaran itu memerdekakanmu. The truth will set you free. That's all for today, and God bless you all.